Ini pesan-pesan yang ada di video ini saya sampaikan buat kalian yang tinggal di luar kota Batam. Dan jika kalian punya saudara, punya anak, punya teman yang kerja atau merantau di Batam, ingatlah yang saya bilang ya. Tidak semua pekerjaan atau profesi di kota Batam ini gajinya UMK Batam. UMK Batam untuk tahun ini 2024 di angka 4,6 sekian lah, 4,6 ya. Kurang lebih lah 4,6 juta. Kayaknya angka itu udah agak lumayan lah kita dengar ya. Tapi sebenarnya saya ambil beberapa contoh teman kita yang ada di Batam ini langsung saya tanya dan ngobrol sama orangnya. Dan dia kasih tahu gajinya berapa. Dia bekerja di salah satu mall di kota Batam di wilayah pusat kotanya, di Batam Center. Dan dia sebagai karyawan di salah satu bagian makanan ya. F&B lah, dunia F&B, dunia makanan gitu. Dia masuk kerja itu, jam kerjanya itu 12 jam. Sekali lagi saya bilang 12 jam kerja. Kemudian gajinya sudah fix waktu interview katanya di angka 2.700.000, 2,7. Lalu kemudian kalau ada nanti ada yang rusak atau basi atau jatuh atau apalah makanan ini, itu dia yang tanggung. Jadi gaji dia dipotong. Atau rusak, hilang, atau basi, atau apalah gitu kan. Atau reject, salah masak, atau gosong, atau apa gitu. Ujung-ujungnya dipotong. Angka yang dipotong ini tergantung lah makanannya gitu. Nah dari situ dia bilang gini, jadi hampir setiap bulan dia terima gaji itu di bawah 2.700.000. Dia ngekos. Kosnya memang dekat mall itu juga, tapi nggak bisa jalan lah. Dia naik motor atau naik ojol gitulah. Dia ngekos, dia berasal bukan dari kota Batam, di luar kota Batam. Yang pastinya dia ngekos. Dan gajinya 2,7 juta, jam kerjanya 12 jam. Dia sudah bekerja di situ kurang lebih setahun atau 2 tahun. Dan rencananya dia pengen cari kerja yang lain gitu. Jadi buat pemerintah di Senaker gimana nih? Masih layak nggak gaji seperti itu? 2,7, 12 jam kerja. Lain lagi potong-potong embel-embelnya segala macam. Kalau telat dipotong lagi. Jadi memang hampir tiap bulan dia nggak terima 2,7 juta gitu. Itu kasus yang pertama, dikerja di mall bagian F&B, di bagian makanan. Kasus yang kedua, dia bekerja di apa ya, di spa atau di kayak wellness gitu atau salon, kayak dunia spa lah ya, nggak salon ya. Dia kayak bisa facial, body scrub, treatment gitulah khusus wanita di salah satu mall di Batam, di wilayah Nagoya. Jadi gaji dia itu kurang lebih 2 jutaan atau 2 juta lebih, intinya nggak sampai 3 juta. Seingat saya 2 jutaan lah. Jadi kalau dibilang 2 jutaan kan antara 2 juta ke 3 juta. Tapi angka dia tuh kemarin dia bilang nggak nyampe 3 lah. Pokoknya di angka 2 sampai ke 3 lah. Angka pastinya saya nggak ingat. Dia ngekos juga. Dia anak rantau. Bukan dari Batam atau bukan dari Kepri ini. Dia dari Sumatera Utara sana atau dari Pulau Sumatera lah gitu. Bayangkan gajinya 2 jutaan, dia ngekos, terus ongkos-ongkos dia lagi dari kosnya ke tempat kerja gitu. Wah, saya nggak bisa kebayang sih dengan angka segitu. Jadi buat pemerintah mungkin harus buat wali kota Batam atau apa ya, gubernur Kepri ke depannya, wong-wong cilik yang karyawan-karya gini harus diperhatikan sih menurut saya. Udah layak nggak gaji segitu? Kalau misalnya belum layak, kita hitung-hitungannya itu belum layak angkanya, tolong dikasih sanksi buat perusahaan atau tempat kerja kayak gitu. Nggak usah merekrut karyawan kalau nggak sanggup kasih gaji UMK gitu. Harusnya kasih UMK. Karena yang mereka pakai kan waktu kita, yang mereka pakai tenaga kita gitu. Jangan berbicara hanya ini kan nggak PT gitu ya. Kecuali di PT ya UMK lah. Ini kan bukan PT. Ya harusnya harus setara, harus sama supaya tidak ada diskriminasi. Jadi kalau kerja di PT agak gagahan ya kan, gajinya tinggi. Coba yang di mall, kerja di toko gitu, harus samain dong. Jadi kalau adu-adu kesombongan nggak ada lagi gitu kan, diskriminasi itu. Jadi kepada pemerintah harus bisa melihat ini sebagai PR sih ke depannya ini. Calon wali kota Batam dan ini gubernur Kepri tahun ini atau tahun depan lah. Bisa nggak dipecahkan solusinya nih Pak?